Halo sahabat sehat Rumah Sakit Bintang Laut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya dok. Iya Bu. Amin. Amin. Nah sahabat sehat, seperti yang sudah kami informasikan, pada hari ini tanggal 16 Maret 2024 kami hadir kembali untuk memberikan edukasi kesehatan tentang penyakit pneumonia pada anak. Bersama saya Lydia Arfianti dan dokter spesialis anak terbaik rumah sakit kami, Dr. Astri Amelia Gosal SPA. Beliau yang akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini dalam program live edukasi kesehatan bersama Rumah Sakit Bintang Laut. Hai dok, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Tentunya baik hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, luar biasa ya. Sepertinya dokter kita sudah sangat siap nih untuk membagikan informasi kesehatan seputar pneumonia anak pada pagi hari ini. Sahabat sehat, pasti kita semua, terutama ayah dan bunda, sangat menginginkan si buah hati kita selalu sehat, ceria juga, bebas dari penyakit pneumonia pada anak kan? Nah, jangan khawatir ya, karena hari ini kita akan berbincang-bincang sehat seputar pneumonia anak. Ayo sahabat sehat, jangan sampai terlewatkan ya, karena kami akan menemani Anda kurang lebih 45 menit ke depan untuk berbagi informasi dalam penyakit pneumonia anak pada anak. Oh ya sahabat sehat, sebelum Dr. Astri membagikan informasinya kepada kita tentang pneumonia pada anak, ada info menarik juga nih dok. Wah, apa itu Bu? Jadi untuk para sahabat sehat yang bertanya akan mendapatkan hampers untuk 3 orang penanya pertama. Jadi ayo sahabat sehat simak materinya ya dan siapkan pertanyaannya juga. Dan sepertinya waktu kita terbatas, jadi langsung saja saya mempersilahkan kepada narasumber kita, Dr. Astri Amelia Gosal SPA, untuk membagikan informasi tentang penyakit pneumonia pada anak. Kepada dokter, saya persilahkan. Terima kasih Bu Lydia. Sama-sama, Selamat dok. pagi sahabat sehat Rumah Sakit Bintang Laut. Perkenalkan, nama saya Dr. Astri Amelia Gosal. Saya dokter anak di Rumah Sakit Bintang Laut. Hari ini kami akan membagikan sedikit informasi kesehatan mengenai pneumonia pada anak. Nah, mengapa kami mengangkat informasi ini? Betapa pentingnya mengetahui apa sih itu pneumonia dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, kita awali dengan definisi atau pengertian dari pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada jaringan paru atau sekitarnya. Ingat, kata kuncinya adalah peradangan pada jaringan paru. Artinya infeksi bukan lagi di saluran pernafasan atas, namun sudah mencapai saluran pernafasan bawah. Jadi infeksinya cukup meluas. Pneumonia adalah manifestasi yang berat di antara seluruh infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi ini pentingnya kita mengetahui pengertian dari pneumonia itu. Kemudian menurut data UNICEF tahun 2018, terdapat 800.000 anak yang meninggal akibat pneumonia. Atau ibaratnya setiap 39 detik bakal ada 1 anak yang meninggal akibat pneumonia. Coba ayah bunda perkirakan berapa anak yang meninggal mulai dari kita IGLF ini hingga saat ini. Setiap 39 detik ayah bunda, sangat mengerikan bila dibayangkan. Nah, sedangkan untuk data WHO tahun 2015 terdapat 6 juta balita meninggal dunia dan 1/5 kasusnya akibat pneumonia atau sekitar 20% kasus. Nah, pneumonia ini bukan penyakit yang dapat dianggap remeh. Pneumonia ini penyakit yang berat pada anak. 99% kematian akibat pneumonia terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Maka, pneumonia ini termasuk peringkat 3 besar penyebab kematian anak di Indonesia. Pneumonia ini merupakan penyakit yang menular. Pneumonia menyerang saluran pernafasan sehingga penyebab penularannya melalui hirupan dari hidung masuk ke paru-paru. Nah, apa sih penyebab dari pneumonia itu? Cukup banyak. Nah, yang pertama adalah infeksi virus. Infeksi virus yang paling sering adalah rhinovirus, RSV, influenza, dan
yang sering kita dengar virus COVID atau SARS-CoV-2. Nah, yang berikutnya adalah infeksi bakteri. Infeksi bakteri yang sering kita dengar adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, dan Haemophilus influenza tipe B. Dan yang terakhir adalah infeksi jamur. Namun infeksi jamur ini paling jarang terjadi. Nah, bagaimana kita dapat mengenali si buah hati kita menderita pneumonia atau tidak? Ya, tentu dari gejala khas dari pneumonia. Apa sih gejala khas dari pneumonia itu? Yang pertama adalah demam. Demam adalah reaksi tubuh pertama bila kita terserang infeksi. Dan yang kedua adalah nafas cepat atau sesak nafas. Pernafasan dihitung secara objektif, di mana tiap umur anak itu berbeda. Nah, misalnya untuk anak usia 1 sampai 12 bulan dikatakan sesak nafas bila kecepatan nafasnya itu lebih dari 50 kali per menit. Dan untuk anak usia 1 sampai 5 tahun dikatakan sesak nafas bila kecepatan nafasnya itu lebih dari 40 kali per menit. Namun ayah bunda jangan menghitung kecepatan nafas saat anak menangis. Tentu itu cepat. Hitung saat anak tenang. Nah, yang ketiga adalah retraksi. Ketika si kecil mengalami sesak nafas, sebaiknya ayah bunda membuka bajunya, kemudian memperhatikan ada tidaknya lekungan antara dinding dada dengan perut anak. Bila ditemukan adanya lekungan, berarti ada retraksi. Kemudian, kenapa hal itu terjadi? Anak berarti berusaha bernafas menggunakan otot pernafasan tambahan sehingga terlihat ada cekungan. Nah, yang keempat adalah nafas cuping hidung. Cuping hidung anak akan kembang kempis, artinya anak akan butuh usaha lebih untuk bernafas. Dan yang kelima adalah batuk. Bila ayah bunda menemukan gejala tersebut di si kecil, maka segera bawa si kecil ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, bagaimana cara pencegahan dari pneumonia? WHO sendiri telah mencanangkan 3 langkah penanganan pneumonia secara tepat. Yang pertama adalah proteksi balita. Proteksi adalah menyediakan lingkungan yang sehat bagi balita. Paling banyak penyebab dari pneumonia dari lingkungan yaitu polusi udara seperti asap rokok, pabrik, pembakaran obat nyamuk, atau yang paling sering ini adalah asap rokok. Nah, balita yang terkena asap rokok dapat meningkatkan resiko terjadinya pneumonia. Coba deh dibayangkan, kita orang dewasa, saya, Bu Lydia, seandainya kalau kita menghirup asap rokok, bagaimana sih rasanya, Bu? Iya, tentu sesak nafas, tentu tidak enak kita rasa. Apalagi si kecil yang paru-parunya belum berkembang dengan sempurna, tentu jauh lebih sesak nafas. Kemudian yang kedua, pemberian nutrisi yang cukup. Nah, bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif dapat mengurangi risiko terjadinya pneumonia sebesar 20%. Jadi ayah bunda jangan ragu untuk memberikan ASI eksklusif bagi si buah hati. Nah, mulailah juga untuk hidup sehat, rajin mencuci tangan, menghindari asap rokok dan polusi udara. Nah, yang sering terjadi itu bila bapaknya atau orang rumah itu merokok, tapi merokoknya di luar, Dok. Apa tetap sama enggak risikonya? Tetap sama ternyata. Yang perlu kita ketahui di mana asap rokok itu akan menempel di mana-mana, di baju, di kulit, di rambut, di mulut, dan ketika selesai merokok kemudian menggendong si kecil, tentu akan tetap meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Jadi sebaiknya setelah bapak-bapak ini merokok, tetap harus mengganti pakaian, mandi, berkumur. Kemudian boleh menggendong si kecil. Begitu pula dengan ibu yang terpapar oleh asap rokok. Ibu juga harus tetap mandi dan mengganti pakaiannya. Yang kedua, yang paling penting adalah pencegahan pneumonia. Nah, pneumonia ini ternyata merupakan penyakit yang dapat dicegah pencegahan itu sudah dilakukan di Indonesia. Dari Kemenkes dan IDAI sangat menyarankan proteksi pneumonia itu dengan imunisasi lengkap. Imunisasi yang dapat memproteksi si kecil dari pneumonia ada 2,
imunisasi subsidi dan non subsidi. Subsidi contohnya campak, difteri, pertusis, HIV dan PCV. Sedangkan yang non subsidi contohnya influenza. Nah, kita sekarang ini sudah masuk imunisasi PCV, sudah masuk ke program nasional. Pemerintah dan IDAI itu sudah sangat berusaha agar imunisasi PCV itu bisa masuk ke dalam program nasional. Kita sangat bersyukur. Nah, kenapa imunisasi PCV itu penting? Karena dapat mencegah bakteri pneumococcus. Bakteri pneumococcus ini merupakan infeksi pneumonia di sekitar 50% kasus. Nah, inilah pentingnya ayah bunda memastikan imunisasi si kecil itu lengkap. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih tata laksana pneumonia yang tepat. Untuk tata laksana yang tepat, pentingnya deteksi dini gejala pneumonia. Nah, kalau sudah muncul gejalanya, ayah bunda jangan tunggu lama, langsung dibawa ke dokter. Pneumonia penularannya itu masuk ke dalam saluran pernafasan, jadi penting dilakukan deteksi dini. Deteksi dini dapat membantu kita mencegah penularan dan semakin cepat kita tangani, maka pengobatannya semakin mudah. Kalau awal penyakit masih bisa dengan obat minum. Namun semakin lama pneumonia dideteksi, diketahui, maka semakin banyak dan sulit pengobatannya. Mungkin si kecil butuh pengobatan diinfus, antibiotik suntik, atau oksigen. Nah, demikianlah materi info kesehatan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat ayah bunda. Sekiranya ayah bunda ingin bertanya, boleh dimasukkan ke kolom chat kami. Wah, informasinya menarik sekali ya dok. Iya, Bu. Pastinya kita semua, ayah dan bunda semakin mengerti ya seputar pneumonia pada anak. Selanjutnya, bagi sahabat sehat yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengisi kolom komentar dan selanjutnya pertanyaannya akan kami jawab masing-masing. Dok, sambil tunggu pertanyaan dari sahabat sehat nih, boleh tidak dok saya yang bertanya? Oh, tentu boleh Bu. Nah, pertanyaan pertama nih dok. Dok, bedanya paru-paru basah dengan pneumonia anak itu apa ya dok? Soalnya saya sering mendengar orang awam itu mengatakan bahwa penyakit itu sama dok. Bagaimana ya menurut dokter? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya, sangat bagus. Nah, istilah dari paru-paru basah itu memang sering kita dengar. Sebenarnya istilah pneumonia ini sudah sering kita dengar juga Bu untuk ayah bunda. Nah, pneumonia dan paru-paru basah itu ternyata sama. Nah, saya akan ulangi lagi. Pneumonia atau paru-paru basah adalah peradangan pada jaringan paru dan sekitarnya. Sehingga sangat penting ayah bunda ini mengetahui gejala khas dari pneumonia. Biar kita ingat, saya ulangi lagi. Yang pertama itu bila ditemukan ada si kecil mengalami demam, kemudian sesak nafas atau pernafasan cepat, kemudian ada retraksi, yang keempat ada nafas cuping hidung, dan yang kelima adalah batuk. Bila menemukan gejala tersebut, berarti kita harus curigai si kecil mengalami pneumonia dan langsung membawa anak kita ke dokter untuk memastikannya ayah bunda. Oh, berarti sama ya dok? Dok, Iya, Bu. sepertinya sudah ada yang bertanya nih dok. Iya. Mungkin bisa kita langsung jawab saja ya dok. Boleh. Pertanyaan pertama nih dok, dari Ninus si Kentang. Dok, ketika anak kita terkena pneumonia, apakah tumbuh kembangnya bisa terganggu atau apakah bisa menyebabkan stunting dok? Bisa mungkin langsung dijawab ya dok. Dari Ibu Nino Iya, dok. Kentang. Oh, terima kasih Bu. Kalau salah mohon maaf ya. Nah, pertanyaan sangat bagus. Terima kasih banyak. Nah, ketika anak kita mengalami pneumonia, apakah tumbuh kembangnya bisa terganggu atau bisa menyebabkan stunting? Ya. Kalau ini pentingnya deteksi dini yang selalu saya ingatkan untuk ayah bunda. Bila pneumonia bisa kita deteksi awal, gejalanya tidak berat, pengobatannya bisa cepat kita obati, itu tidak akan mengganggu tumbuh kembang si kecil atau bisa menyebabkan stunting. Sebenarnya pneumonia itu tidak langsung mengganggu tumbuh kembang si kecil atau menyebabkan stunting, tidak langsung Bu. Yang bisa berefek menyebabkan gangguan tumbuh kembang itu bila pneumonia ternyata berat sehingga si kecil itu butuh
pemberian infus, antibiotik, oksigen. Bila ditangani terlambat, takutnya pneumonia itu bisa menjadi lebih berat, bisa kemana-mana infeksinya, dan lama-kelamaan sulit ditangani, tumbuh kembang si kecil bisa ikut terganggu. Sehingga pneumonia bisa ikut berkontribusi menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak bila terlambat ditangani. Oke, Ibu. Begitu ya, Dok. Iya. Dok, masih ada pertanyaan lagi nih, yang Iya. kedua. Pertanyaan Dok, apa itu, Bu? apakah yang membedakan pneumonia dengan TBC? Karena sama-sama mempengaruhi sistem pernapasan. Dan apa saja tanda buruk anak yang terpapar polusi udara yang gampang dilihat? Ini dari Karito. Oh iya, terima kasih Karito. Nah, pertanyaan sangat bagus. Apakah yang membedakan, saya jawab satu-satu ya Bu ya. Apakah yang membedakan pneumonia dengan TB? Karena sama-sama mempengaruhi sistem pernafasan. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Iya, betul Ibu. Pneumonia dan TB merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan. Nah, bagaimana sih membedakannya? Keduanya ini berbeda ternyata. Berbeda dari penyebabnya. Untuk pneumonia tadi saya sudah jelaskan, infeksinya karena infeksi bakteri, virus, jamur. Kalau untuk TBC atau tuberkulosis itu penyebabnya adalah human tuberculosis. Nah, perbedaannya yang kedua itu tentu kalau untuk pneumonia itu karena sering terpapar oleh polusi udara. Untuk TB pasti harus ada kira-kira riwayat kontak TB, kontak erat dengan penderita TB. Misalnya orang serumah itu ada neneknya kah, kakeknya kah, orang tua kah. Yang kedua untuk TB itu dia ada penurunan berat badan, batuknya lama lebih dari 2 minggu, demamnya lebih dari 2 minggu, ada pembesaran kelenjar getah bening, kemudian penurunan nafsu makan, yang paling sering itu keluhannya. Jadi itu berbeda Ibu. Kemudian apa saja tanda buruk anak yang terpapar polusi udara dan gampang dilihat? Wah, bagus sekali ini, betul-betul harus diwaspadai. Nah, yang mungkin gejala awalnya itu untuk si kecil adalah yang gampang dilihat adalah batuk Bu. Nah, si kecil akan batuk, kok sering ini si kecil sedikit-sedikit batuk, batuknya kok berulang-ulang ya. Nah, terus yang kalau sudah menimbulkan infeksi berarti sudah ada tanda-tanda demam. Makin berat lagi berarti sudah ada gejala sesak, ada retraksi, nafas cuping hidung. Nah, itu perlu kita waspadai Bu. Jadi kalau sering-sering batuk, nah kita harus cari nih, apa nih penyebabnya? Kenapa anak saya kok batuknya kok berulang-ulang? Apakah karena faktor ada yang merokok kah, kena paparan asap rokok kah, atau mungkin ada penyebab yang lain? Perlu kita waspadai itu Ibu. Oke. Wah, bagus sekali ya. Terus selanjutnya lagi nih Dok, yang ketiga. Wah, banyak sekali pertanyaan nih Dok. Dari Hawinda Dok, selain asap rokok, apalagi yang dapat menyebabkan pneumonia Dok? Dari Hawinda, terima kasih ya Bu, pertanyaan bagus. Selain asap rokok, apalagi yang dapat menyebabkan pneumonia? Nah, yang tadi sudah saya paparkan, tapi tidak apa-apa saya ulangi lagi. Selain asap rokok bisa juga karena polusi udara yang lain, seperti asap kendaraan, asap pembakaran dari obat nyamuk. Ternyata pembakaran dari obat nyamuk itu memiliki bahan-bahan atau zat-zat kimia yang mampu terhirup oleh si kecil dan mengganggu sistem pernafasan. Yang ketiga, asap pembakaran sampah itu pun juga bisa. Selain itu juga tentu bila terpapar dari orang rumah yang mungkin batuk pilek, itu bisa menimbulkan juga pneumonia, di mana kita tahu sistem imun dari si kecil itu belum sempurna. Jadi paparan dari batuk pilek dari orang rumah itu bisa mengganggu juga, meningkatkan risiko pneumonia. Nah, yang penting juga yang harus kita ketahui, ternyata ciuman juga bisa menyebabkan pneumonia Bu. Nah, kalau orang rumah datang gitu, datang ke rumah, mau lihat si kecil,
Ih, lucu. Boleh dipegang-pegang, dicium-cium si kecil. Memang sih lucu. Tapi setelah itu ibunya yang pusing. Anaknya beberapa hari kemudian batuk, pilek. Itu bisa menimbulkan terjadinya pneumonia karena akibat ciuman itu. Oke, Ibu. Wah, bagus sekali ya dok jawabannya. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Ninu si Kentang. Oh iya. Ini sudah ya tadi. Iya, sudah. Apakah pneumonia bisa timbul kembali dan paru-paru akan rusak permanen jika anak-anak terkena pneumonia dok? Ninus Kentang dia, wah, ibunya sangat aktif. Terima kasih banyak Bu ya. Apakah pneumonia ini bisa kambuh kembali dan paru-paru yang akan rusak permanen jika anak terkena pneumonia? Nah, ini memang yang perlu kita khawatirkan. Pneumonia ini bisa kambuh kembali bila sistem imun si kecil kembali drop atau turun. Nah, selain itu juga infeksi pneumonia kan cukup banyak Bu. Mungkin bisa kita pahami bahwa infeksi sebelumnya mungkin disebabkan virus, kalau pneumonia berikutnya mungkin bisa disebabkan infeksi bakteri. Jadi seringkali terjadi berulang karena infeksi yang berbeda. Terus untuk paru-paru yang mengalami kerusakan itu akibat pneumonia yang mungkin kita dokternya jelaskan dari Ronsen Bu, ada yang berkabut, ini menandakan ada kerusakan atau flek dari paru, itu masih bisa sembuh bila ditangani dengan benar Ibu. Jadi pembantuan dengan pemberian antibiotik sangat penting dan perlu diikuti aturan minumnya Bu. Jadi setelah pengobatan dari rawat inap misalnya, tetaplah kontrol ke rumah sakit, berkonsultasilah ke dokter Anda untuk menanyakan perkembangan dari penyakitnya sehingga penanganan pneumonia bisa tepat dan tuntas. Oh, begitu ya dok ya? Iya Bu. Wah, ada lagi satu nih dok, untuk yang sangat menarik nih pertanyaannya dok. Iya, Bu. Vaksin-vaksin yang mendukung pencegahan pneumonia didapatkan pada usia kapan saja dok? Dari Winwina ya? Winwina. Nah, terima kasih Winwina. Pertanyaan sangat bagus Bu. Vaksin-vaksin yang dapat mendukung pencegahan pneumonia didapatkan pada usia berapa? Sudah saya tadi jelaskan, tapi saya ulangi lagi ya Bu ya, enggak apa-apa. Nah, vaksin yang dapat mencegah pneumonia, syukurnya adalah pneumonia ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi atau imunisasi. Yang pertama itu ada imunisasi dari yang tersubsidi, campak, difteri, pertussis, kemudian PCV. Yang kedua adalah imunisasi dari non subsidi atau yang berbayar, contohnya influenza. Nah, untuk imunisasi yang subsidi itu diartikan sebagai imunisasi yang didapatkan di puskesmas, posyandu, atau rumah sakit mengikuti jadwal yang ada di buku pink. Jadi ibu-ibu yang memegang buku pink sejak dari antenatal care atau selama dalam masa kehamilan itu sudah memegang buku pink, tolong dibaca Ibu, di situ lengkap, dibaca-baca jadwal imunisasinya, mengikuti jadwal tersebut. Harus, walaupun tidak semua imunisasi mendukung mencegah pneumonia, tapi harus dilengkapi Bu, dari BCG, DPT, kemudian VCV, rotavirus. Startnya biasanya dari usia 2 bulan sudah dilengkapi, tapi ada hepatitis B0 mulai sejak lahir, polio oral mulai dari sejak 0 sampai 1 bulan, kemudian BCG 0 sampai 2 bulan, DPT 2 bulan, PCV 2 bulan, kemudian rotavirus 2 bulan, kemudian selanjutnya mengikuti 2, 3, 4 itu harus dilengkapi Bu. Ada untuk influenza, khusus untuk influenza yang tidak disubsidi itu di start dari usia 6 bulan Bu. Dok, ini masih seputar vaksin nih dok. Oh, iya. Ada lagi dari apa nih dok? VLWR ya 6204. Dok, kalau anak vaksinasi anak tidak lengkap, apakah bisa dilakukan imunisasi kejar jika anak sudah usia 9 tahun? Oh iya.
Gimana ya dok? Terima kasih dari flu VLWR 6204. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus. Dok, kalau vaksinasi anak tidak lengkap, apakah bisa dilakukan imunisasi kejar jika anak sudah usia 9 tahun? Ya, sayang betul Bu kalau vaksin anak kita tidak lengkap. Ini kan mungkin yang Ibu maksud imunisasi dasarnya lengkap, tapi mungkin imunisasi tambahannya yang tidak lengkap. Nah, memang sih Bu, untuk imunisasi PCV ini itu memang baru masuk tahun lalu, tahun 2022, baru dimasukkan ke program nasional oleh pemerintah. Asalkan imunisasinya dasarnya sudah lengkap, enggak apa-apalah. Ada beberapa imunisasi yang masih bisa kita kejar. Untuk PCV mungkin sudah tidak bisa didapatkan di posyandu atau puskesmas, tapi masih bisa didapatkan di rumah sakit atau di praktek dokter anak. Dengan PCV bisa itu hanya sampai usia 5 tahun ke bawah maksimalnya, atau untuk di atas 5 tahun itu khusus yang memang sangat berisiko mengalami infeksi pneumonia, masih bisa sekali dapat. Nah, yang kedua itu mungkin imunisasi influenza, masih bisa kita kejar Ibu, masih kita bisa dapat imunisasi influenza itu diberikan 2 kali. Untuk influenza yang pertama diberikan kemudian diberikan lagi untuk bulan berikutnya dengan jarak minimal 4 minggu, kemudian diulangi tiap tahunnya. Itu bisa kita kejar dan dapat mencegah terjadinya pneumonia pada anak kita. Oh, begitu ya dok ya. Waduh, banyak sekali pertanyaan nih dok. Kayaknya materinya terlalu menarik ya dok ya. Wah, ayo kita baca pertanyaannya juga bagus-bagus. Terima kasih banyak Bu. Makasih ya para sahabat Ayah Bunda sehat. ini luar biasa ya Bu dok. ya. Dok, selanjutnya nih dok, dari Riz Cahyuni ya. Dok, apakah sering mandi malam dan kena angin di malam hari bisa menyebabkan pneumonia dok? Waduh, angin malam nih. Dari Rizka Yuni nih, angin malam ini bikin ribet hidup. Apakah dengan sering mandi malam dan kena angin di malam hari bisa menyebabkan pneumonia? Nah, ini memang sering saya dengar dari orang-orang awam, orang-orang dulu, tapi ternyata itu hoax. Itu tidak benar Ibu. Ya. Ada juga yang sering, dok kalau tidur di kipas, depan kipas apa bisa pneumonia? Ternyata tidak juga Bu. Tapi kecuali ternyata pada saat itu ada virus atau infeksi bakteri yang berada di sekitar kita dan tidak sengaja terhirup, maka itu bisa menyebabkan pneumonia. Jadi seringkali ditanyakan pada saat anamnesis atau ditanyakan ke dokternya, sebelumnya ada enggak terpapar apa Bu? Mungkin ibunya bilang habis mandi malam atau kena kipas angin, itu tidak sama sekali menyebabkan pneumonia. Tapi mungkin pada saat itu ada infeksi virus atau bakteri atau jamur yang berada di sekitar si kecil, jadi bisa menyebabkan si kecil mengalami pneumonia. Oh begitu ya, jadi bukan karena angin malam ya dok ya. Iya, itu hoax. Oke, selanjutnya nih dok, aduh banyak sekali pertanyaan nih dok. Wah, bagus sekali, terima kasih responnya Ayah Bunda. Lanjut, ini dari SHKile 31 ya. Usia anak yang rentan terkena itu usia berapa dok? Terus bagaimana cara membedakan pneumonia dan infeksi saluran pernapasan pada anak dok? Oke. Terima kasih SHKile 31. Terima kasih Bu. Pertanyaan sangat bagus. Untuk usia anak yang rentan terkena itu usia berapa ya dok? Saya jawab satu-satu ya. Nah, yang rentan itu biasanya usia 12 bulan atau yang paling kecil lagi usia 6 bulan. Terus bagaimana? Kenapa demikian? Karena pada saat itu anak bayi-bayi yang di bawah 12 bulan itu masih belum lengkap imunisasinya. Sistem imunnya pun belum sempurna, pernafasannya pun belum sempurna, saluran cernanya pun belum sempurna, masih belum sempurna semua. Jadi begitu terpapar sedikit kuman, infeksi bakteri, bisa berat terjadi. Nah, terus bagaimana? Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan.
Ayo ayah bunda, lengkapi imunisasi si kecil dari awal sampai akhir, terus diikuti Bu. Harus lengkapi. Dengan begitu, dengan sendirinya bisa langsung terproteksi anak kita. Kemudian yang kedua, terus mewaspadai polusi udara, asap rokok, kemudian asap kendaraan dan asap pembakaran. Rajin mencuci tangan, kemudian mungkin sering dihindari untuk mencium-cium si kecil karena saking gemesnya. Nah, cara membedakan pneumonia dengan infeksi saluran pernafasan akut, pertanyaannya sangat bagus. Nah, sebenarnya ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut pada anak di dalam termasuk pneumonia. Jadi pneumonia itu salah satu bagian dari ISPA tersebut. Nah, mungkin yang perlu kita bedakan dengan bapil atau batuk pilek atau salesma. Itu yang salesma nama lainnya. Nah, itu bapil biasa. Bapil itu batuk pilek pada anak itu memang untuk anak yang di bawah 12 bulan itu masih sering terjadi. Masih wajar kok terjadi, mungkin sekitar dua kali sebulan kok bayi saya sering batuk pilek. Tapi ringan saja dok, tidak disertai demam. Nah, itu dikatakan batuk pilek atau salesma. Nah, yang pneumonia jauh lebih berat Bu, yang seperti yang sudah saya jelaskan itu selain batuk pilek bisa disertai demam, kemudian sesak nafas, iritasi cuping hidung, itulah yang menandakan anak kita mengalami pneumonia. Untuk batuk pilek itu biasa ringan, bisa self limiting atau sembuh sendiri. Sedangkan pneumonia mesti perlu ditangani dengan benar, dibawa ke dokter, kemudian diobati dengan benar pula agar si kecil bisa sembuh dengan sempurna. Oh iya, dari mana ini Bu? Dari Lufaisa ya. Ya, mohon maaf bila salah sebut ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Apakah penyakit pneumonia itu merupakan penyakit turunan? Nah, ternyata bisa loh pneumonia ini diturunkan. Nah, penyakit pneumonia turunan disebut juga sebagai penyakit kongenital. Artinya itu disebabkan dari infeksi ibu ke anak. Tapi si ibu selama dalam kehamilan itu sebelumnya mengalami sakit berat, ibunya sakit berat, terus ada ketuban pecah dengan waktu yang lama, kemudian berbau, terus kemudian ibunya ada demam. Nah, itu tanda-tanda si kecil bisa lahir dengan pneumonia kongenital. Nah, ini pneumonia kongenital ini cukup berat dan harus diberikan penanganan yang tepat dengan pemberian cairan infus, kemudian oksigen dan antibiotik injeksi. Tidak bisa diobati dengan penanganan obat minum. Oke. Ya, seperti itu Ibu. Wah, gak terasa ya Bu ya. Ya. Betul Ibu, nanti kami bantu jawab satu-satu. Oh, tentu bisa Ibu. Tentu, kalau ayah bunda ingin berkonsultasi atau membawa anaknya ke saya misalnya, boleh. Saya hanya berpraktek di Rumah Sakit Bintang Laut, di Poliklinik Anak, mulai dari hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 12 siang. Kemudian bila memang aduh enggak sempat dok dibawa ke poli anak, boleh. Semisalnya bisa langsung dibawa ke UGD kami, bisa langsung saya juga periksa. Nah, untuk saya lihat ini cukup banyak yang sangat exciting atau sangat tertarik dengan imunisasi nih Bu ya. Cukup banyak pertanyaan. Nah, kalau ayah bunda masih penasaran mengenai imunisasi, boleh langsung bertanya di nomor kontak kami di Rumah Sakit Bintang Laut. Boleh kita chat, kami langsung membalasnya. Wah, iya itu betul. Wah sangat, wih, bagus banget rumah sakit kita. Wah,
Wah, sayang sekali. Sama-sama. Iya. Terima kasih. Dadah.